Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jaringan sekalian, kita akan lanjutkan ya bahasan kita tentang perhitungan subnet dari IP address untuk kelas A, di mana sudah agak lama beberapa waktu lalu kita telah buatkan bagaimana cara menghitung bilangan subnet untuk IP address kelas C dan B. Baik, untuk kasus ini kita akan belajar dari IP address yang kita berikan di sini, yaitu 100.10.2.200/14. Seperti biasanya, yang pertama kali kita akan menghitung terlebih dahulu ya bilangan slash-nya atau bilangan CIDR di sini, yaitu slash 14 yang artinya dia itu bernilai 14 digit logika 1 yang kemudian dikonfigurasikan dalam format IP yang terdiri dari byte 1, 2, 3, dan 4. Oke, yang pertama kita tulis terlebih dahulu slash 14 itu kita terjemahkan dalam 4 byte ya. Byte pertama logika 1 untuk 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik. Untuk 14 berarti kurang 6 digit ya, kurang 6 bit ya, sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sisanya yaitu 2 bit. Kenapa 2 bit? Karena totalnya ada 8 bit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian di byte ketiga, karena sudah habis makanya 0 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan byte keempat juga 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita konversi dalam bentuk bilangan desimal, sebagaimana kita telah hafal ya, untuk logika 1 semua 8 bit di sini, maka dia akan memiliki nilai 255. Kemudian untuk 111100 dia akan memiliki nilai 252 ya. Kenapa 252? Karena nolnya ada 2 di sini. Ini harusnya 1, ini 2, kalau dijumlah itu 3. 3 untuk mengurangi 255 sehingga 252. Oke, titik 0 dan titik 0. Nah, kemudian yang ini perlu diperhatikan juga, slash 14 itu dia berhenti di byte kedua ya. Jadi dia berhenti di byte kedua di sini. Ini ada byte 1, byte 2, byte 3, dan byte keempat. Nah, slash 14 dia berhenti di byte kedua. Kita lihat di sini, di byte kedua ini, dia memiliki angka 1, jumlahnya ada 6. Kemudian sisanya ada 20 plus byte 3 dan 4. Jadi totalnya itu bilangan nolnya ada 18 di sini ya. Ini ada bilangan nolnya itu ada 18. Oke. Nah, jumlah yang angka 1 dan jumlah yang angka 0 tadi itu akan kita simbolkan dengan yang pertama X ya. Nilai X itu adalah angka 1, logika 1, di byte dia berhenti, itu ada 6. Dan untuk Y itu jumlah nolnya ada 18. Nah, X dan Y ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung jumlah subnet dan jumlah host per subnet. Sampai sini saya kira bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Kita akan mulai menghitung jumlah subnet. Oke, jumlah subnet. Jumlah subnet rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana tadi X-nya ada 6. Kita tinggal memangkatkan saja, 2 pangkat 6, ada 64 subnet. Kalau kita masih ingat konsep kita tentang subnet, subnet utama itu dia adalah jalan raya, kemudian nanti ada gang ya, ada gang-gang di setiap kanan kiri dari jalan raya utama itu. Nah, inilah subnet, ini adalah gang ya.
Jadi ada 64 gang dalam satu jalur utama. Kemudian yang nomor B, jumlah host per subnet. Rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana tadi Y-nya adalah 18. Oke, kita tinggal memasukkan saja. 2 pangkat 18 dikurangi dengan 2. Itu totalnya ada 262.142 ya. Ini nanti silahkan dicek pakai kalkulator ya. 2 pangkat 18 kemudian baru dikurangi dengan 2. Jadi artinya 262.142 ini setiap subnet yang ada di sini masing-masing punya hostnya itu 262.142. Jadi kalau dikalikan 64 ya tinggal kalikan aja. Setiap gang tadi isinya sekian host. Oke. Kemudian kita lanjut dengan blok subnet. Nomor C ya. Blok subnet. Nah, blok subnet itu rumusnya adalah 256 dikurangi dengan bilangan CIDR atau bilangan slash tadi ya. Berapa tadi bilangan slashnya? Yaitu di angka 252 ini ya. Dia ada di bilangan 252 ini bilangan slashnya. Oke, jadi kita kembali ke sini. 256 dikurangi dengan 252 yaitu 4. Nah, sehingga bloknya yang 64 subnet tadi, setiap subnetnya itu lompatnya 44. Dimulai dari 0, kemudian 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya sampai dengan 252. 256 nggak ada ya. Oke, ini blok subnet. Oke, kita kembali ke hitungan pertama tadi. 252 ini dia berhenti di bait kedua. Ingat, 252 atau slash 14 ini dia berhenti di bait kedua. Nah, bait kedua itu nanti akan kita isi dengan angka 0, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Sampai dengan 252. Untuk menggantikan siapa? Untuk menggantikan ini soalnya tadi ya. 100, oh maaf kurang tebal nih. 100.10.2.200. Nah, bait kedua itu kan ditempati oleh 10. Nah, 10 itu nanti akan kita ganti dengan bilangan bloknya ini ya. Nih, kita akan mengisikan angka 10 ini diganti dengan blok subnet. Jadi nanti ada 10.0, titik 0, titik 0, dan seterusnya. 10.4, titik 0, titik 0, dan seterusnya. 10.8, titik 0, titik 0, dan seterusnya. Di mana nanti ngisinya? Ketika nanti kita membuat tabel. Baik, sekarang kita akan membuat tabelnya untuk mengetahui subnetnya ya. Kira-kira anggotanya berapa aja. Oke, saya akan buatkan tabel di sini misalnya 1, 2, 3. Nggak usah banyak-banyak ya. Oke, 6 aja, kemudian turunnya 4. Ini seperti ini, saya gedekan dulu. Ini juga saya tarik seperti ini. Oke. Desainnya saya ganti dulu supaya enak dilihat ya. Yang tidak terlalu mencolok ya. Oke, ini aja. Oke, kita tulis dulu di sini supaya tidak lupa. Ini ada subnet. Subnet. Kemudian ada first host, alamat pertama. Kemudian ada last host, alamat terakhir. Dan ada broadcast address. Nih. Nah, kita tulis dulu IP-nya supaya
Mudah diingat, tadi ada 100.10.2.200. Oke. Nanti yang akan terjadi perubahan yang di sini. Ini ya. Sampai dengan yang di belakangnya. Oke, yang pertama tadi bloknya kan kita mulai dari 0, kemudian ada 4, ada 8, ada 12, ada 16, dan seterusnya. Sampai dengan 252. Nah, kita ganti dengan byte kedua ini dengan angka bloknya ini ya. Oke, yang pertama, subnet pertama. Ini subnet pertama ini. Itu angkanya berarti 100 titik. Nah, ganti dengan 0. 0 titik 0 lagi titik 0. Satu di bawahnya karena nggak cukup. Kemudian di subnet kedua, saya ganti warna aja biar berbeda. 100 titik 4 titik 0 titik 0. Subnet ketiga, ini ketiga, saya ganti warna lagi, merah lagi. 100 titik 8 titik 0 titik 0. Ini saya tulis dan seterusnya aja, DST begitu. Kemudian saya isi yang terakhir ini ya, terakhir kita langsung lompat aja, karena nggak mungkin kita membuat tabel dengan kolom sebanyak 64 ya. Ini kan subnetnya ada 64, nggak mungkin kita membuat tabel sebanyak 64 kolom kan nggak cukup ya. Oke, kita isikan yang terakhir, berarti 100 titik 252 titik 0 titik 0 ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari first horse. First horse kita hitung dengan menambah 1. Cara ngitungnya begini. 100 titik 00 titik 0 ini titik 0 plus 1. Nah, ini ya, plus 1. Gampang ya, ini 1, ini 0 titik 0 titik 100. Tulis di sini 100 titik 0 titik 0 titik 1. Nah, untuk mencari last host itu rumusnya broadcast address dikurangi 1 ya. Oke, kita akan mencari broadcast address. Untuk broadcast address itu adalah subnet berikutnya dikurangi dengan 1. Oke, kita tulis di sini 100 titik 4 titik 0 titik 0 dikurangi dengan 1. 0 kurangi 1 nggak bisa, pinjam depannya. Depannya juga 0 nggak bisa, pinjam depannya lagi. Ini pinjam di sini, ini menjadi 3, dan di sini menjadi 256. 256 kita pinjam di sini berubah menjadi 256, di sini menjadi 255. Nah, sehingga 256 kurangi 1, 255, titik, ini turun, 255, kemudian titik, ini 3 turun, titik, 100. Nah, ini kita tuliskan di sini. Broadcast address-nya 100 titik 3 titik 255 titik nggak cukup ya, 255. Nah, kemudian untuk class host-nya broadcast address kurangi 1. Ini kurangi 1, yang belakang ini kurangi 1. Oke, jadi ini yang dikurangi yang paling akhir ini. Sehingga di sini 100 titik 3 titik 255 titik 254. Nah, dari first host sampai last host ini itu kalau dihitung totalnya ada 262.142 ya. Jadi totalnya ada 262.142 ini dari first host sampai dengan last host. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari isian dari subnet kedua ya. Oke, yang pertama, berarti ini tinggal tambah 1, 100.4.0.1. Oke, untuk mencari last host biar gampang kita cari yang broadcast address dulu.
1008000 kurangi 1. Oke. Ini saya tulis dengan cepat. Nanti silakan diorek-orek ya. Caranya sama seperti ini. 100,7.255. Kok 7 ini? Oh ya bener ya. 7 ya. Oke, bener. Ini kan 8 ini ya. 7, kemudian 255.255. Ini kurangi 1 untuk mengisi last host. 100.7.255.254. Kemudian subnet yang ketiga. Oke, ini tambah 1. Saya ganti warna lagi biar berbeda. 100.8.0.1. Kemudian broadcast address berarti nanti setelahnya adalah 100.12 ya. 00 kurangi 1. 100.11.255.255. Oke, kurangi 1 diisikan di last host-nya. 100.11.255.254 dan seterusnya. Kemudian kita cari yang terakhir ya. Yang terakhir kita tambah 1 dulu ini 100.252.0.1. Kemudian last host-nya ini pura-puranya kita tambah dengan angka 1 nih. Dengan angka 4 ya, karena bloknya 4. Ini menjadi 256 ya. Ini kan nggak ada ini. Nggak mungkin ada, oke. 25.0.0, oke. Kita kurangi 1. Kita kurangi 1, berarti di sini, ini kan ada 100-nya depannya ya. Nah, ini. Kita kurangi 1. Jadi, 100.255.255.255. Oke, kolomnya nggak cukup nih ya. Nah, kemudian kurangi 1 lagi untuk last host-nya. 100.255.255.254. Nah, ini dia. Ini isian yang ke-64. Nah, kalau nanti ditanya, silahkan cari ring dari subnet yang ke, misalnya yang ke-30. Harus bisa ini ya, harus bisa. Kalau kita sudah tahu yang 1, 2, 3, 6, 4, maka yang 30 harusnya tahu. Silahkan mencarikan rumus sendiri. Nah, kemudian terakhir, IP yang menjadi bahasan kita ini 100.10.2.200 itu terletak di subnet keberapa kira-kira? Kita cari di tabelnya. Kita lihat di byte kedua. Byte kedua adalah 10. 10 itu masuk di mana nih? Apakah di 1, 2, 3, atau 4, 5, dan seterusnya. Yang mana ini? 10 ini. Oh, dia ternyata masuknya di yang ke-3 sampai 4. Nih, 4 itu sudah ganti 12. Sehingga yang 110.2.200, maka dia akan berada di subnet yang ke-3. Oh, ternyata untuk IP yang menjadi soal kita tadi, itu dia berada di subnet yang ke-3 ya. Nih, subnet yang ketiga, yaitu di subnet 100.800 dengan broadcast-nya 111.255.255. Nah, sehingga 10.2.200 itu berada di antara first host sampai dengan last host. Nah, itu bahasan kita tentang perhitungan subnet untuk kelas A, dan memang sedikit lebih rumit dibanding dengan kelas B atau kelas C, karena kelas C itu paling sederhana untuk dihitung ya. Baik, begitu bahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman jaringan semuanya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.